warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Putri Sukmaningrum dari kelas M02 dengan NIM 1950801071111028. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk memenuhi tugas praktikum pengajian stok tahun 2021 dengan materi model surplus produksi atau MSC. Nah, model surplus produksi sendiri digunakan untuk menduga potensi maksimum lestari, di mana potensi maksimum lestari merupakan besarnya jumlah stok sumber daya ikan tertinggi yang ditangkap secara terus-menerus tanpa mempengaruhi kelestarian produktivitas stok dalam jangka yang panjang. Ada beberapa model surplus produksi yang dipakai, yaitu ada model Schaefer dan model Fox. Dan di sini kita telah diberikan data oleh asisten, yaitu ada data tahun, hasil tangkapan atau catch, upaya penangkapan atau effort, dan tugas yang harus kita penuhi yaitu yang pertama mencari nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albiceres di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaefer dan metode Fox. Kemudian yang kedua yaitu membuat kesimpulan dari hasil yang telah kita dapatkan. Nah, yang pertama kita harus mencari nilai CPUE atau catch per unit effort dengan rumus sama dengan hasil tangkapan dibagi dengan upaya penangkapan atau effort. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai A dan B menggunakan rumus atau tabel regresi. Data analyze, kemudian regression. Nah, untuk input year range-nya, kita memakai nilai CPUE. Dan untuk X range-nya, kita memakai nilai effort atau upaya penangkapan. Nah, untuk output-nya, kita bisa memilih daerah yang ingin kita pakai. Kemudian, oke. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai A dan B. Kita masukkan dulu nilai A-nya. Kemudian nilai B. Nah, selain menggunakan tabel regresi, kita juga bisa mencari nilai A dan B ini dengan menggunakan grafik scatter plot. Caranya yaitu insert, kemudian kita blok upaya penangkapan dan CPUE-nya, kemudian kita pilih scatter, kemudian kita bisa klik kanan dan add trend line, kita pilih linear, dan kita centang display equation dan display R square-nya supaya memunculkan fungsi atau rumus Y. Nah, nilai yang didapatkan dari grafik ini sama dengan nilai yang kita dapatkan pada tabel regresi. Kemudian, kita bisa memberikan judul untuk primary vertikal dan horizontalnya. Di sini kita beri nama catch dengan satuan ton.
Dan untuk selanjutnya kita bisa memberikan bagian horizontalnya dengan nama effort dengan satuan trip. Kita juga bisa memberikan judul di sini model Schaefer. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nilai A dan B, kita bisa memasukkan ke dalam rumus C sama dengan AF plus BF kuadrat. Ketika kita masukkan, maka persamaannya menjadi C sama dengan 1,219 dikali F ditambah min 0,008 dikali F kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai F MSY dan Y MSY. Nilai F MSY ini kita cari dengan rumus min A dibagi dengan 2B. Sama dengan min 1 per 2 dikali nilai A dikali 1,2197 dibagi dengan min 0,008. Nah, karena trip ini adalah satuannya itu waktu, jadi kita bulatkan saja menjadi 762. Kemudian untuk nilai Y MSY-nya kita hitung dengan rumus sama dengan min 1/4 dikali 1,2197 pangkat 2, kemudian dibagi min 0,0008. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai FMSY dan YMSY. Kemudian kita bisa menghitung effort dan C estimasi. Kita beri judul dulu di sini, effort dengan satuan trip dan C estimasi dengan satuan tang. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan 1,2197 dikali nilai F atau trip yang pertama, kemudian ditambah nilai B atau min 0,0008, kemudian dikali dengan F pangkat 2. Kemudian kita bisa tarik ke bawah untuk melihat hasil
di tabel-tabel berikutnya. Setelah mendapatkan nilai C estimasi, kita bisa menentukan nilai UMSY dan JTB juga nilai TP. Nah, untuk nilai FMSY-nya kita bisa langsung memasukkan saja di sini, yaitu 762. Dan untuk nilai YMSY-nya kita bisa memasukkan nilai ini. Kemudian untuk nilai UMSY-nya, kita menghitung dengan rumus F dibagi dengan Y, jadi sama dengan FMSY dibagi dengan YMSY. Maka hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk nilai JTB-nya, itu kita hitung dengan rumus sama dengan 0,8 dikali dengan nilai YMSY. Sehingga dapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk nilai TP-nya, kita menghitung dengan rumus jumlah hasil tangkapan dibagi dengan JTB, di mana jumlah hasil tangkapan ini merupakan rata-rata dari hasil tangkapan. Kita bisa menghitungnya dengan rumus sama dengan rata-rata hasil tangkapan dibagi dengan nilai JTB. Nah, di sini bagi dengan nilai JTB dikali dengan 100 karena hasilnya harus dalam bentuk persen. Nah, di sini kita mendapatkan nilainya 102. Maka kita bulatkan saja menjadi 102%. 102,699. Maka kita bulatkan menjadi 103%. Nah, nilai TP yang kita dapatkan ini adalah 103%, di mana dia masuk ke dalam range overexploited. Karena range-nya ini berkisar antara 100 sampai 150%. Nah, hasil ini tuh merupakan keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena eksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya, kita bisa membuat grafik hubungan antara catch dan efforts model Fox dengan cara insert, kemudian scatter, dan pilih gambar tersebut, kemudian kita select data, klik add, kemudian untuk series name yang pertama itu kita pilih Y catch. Dengan X value-nya itu effort, kemudian Y value-nya memakai catch atau hasil tangkapan, kemudian kita klik OK. Dan klik OK. Di sini sudah muncul ya catch-nya, kemudian kita select data lagi, add, dan series name-nya kita ganti dengan C estimate scaver. Untuk X value-nya kita menggunakan nilai effort dan Y value-nya kita menggunakan C estimasi. Kemudian kita klik OK. Dan kita add lagi untuk yang terakhir yaitu series name-nya MSY. Kemudian ini kita masukkan nilai FMSY.
dan Y value-nya kita memakai YMSY. Dan kita klik OK. Oke. Nah, selanjutnya bisa change series type dengan cara klik kanan, kemudian pilih change series type. Dan untuk nilai Y-catch-nya kita pilih scatter, kemudian nilai C-estimasi scatter-nya kita pilih scatter with smooth, dan untuk nilai MSY-nya kita pilih scatter juga. Nah, kemudian kita bisa memberikan judul atau layout-nya. Di sini judulnya grafik hubungan catch effort scatter. Nah, di sini grafiknya sudah jadi. Kemudian, berdasarkan grafik di atas ini menunjukkan bahwa analisis MSY tunas sirip kuning atau Tunus albacares di UPTP PP Tamparan Kabupaten Pacitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY-nya sebesar 464,896 ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 762 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh atau JTP adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTP sebesar 371,917 ton per tahun. Kesimpulan yang didapatkan yaitu hasil tangkapan dan upaya penangkapan sudah melebihi batas normal, sehingga tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan. Menurut Sibagariang et al. 2011, hubungan antara upaya penangkapan dengan CPUE adalah nilai CPUE cenderung menurun seiring dengan bertambahnya upaya. Pada umumnya, total upaya menunjukkan hubungan linear terhadap laju hasil tangkapan atau upaya sebanding dengan mortalitas penangkapan. Hubungan CPUE dengan upaya adalah linear tetapi bersifat negatif. Dalam arti, setiap penambahan upaya penangkapan akan menurunkan nilai CPUE-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung model surplus produksi dengan menggunakan model Fox. Nah, kita menggunakan data yang sama dengan model Scaver, namun di sini kita harus mencari len dari CPUE-nya dulu dengan cara sama dengan len dan kita enter dan kita tarik ke bawah agar data yang di bawahnya bisa mengikuti. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan nilai A dan B dengan menggunakan tabel regresi dengan cara data, kemudian data analyze, regresi. Untuk year range-nya memakai nilai len CPUE dan age range-nya menggunakan nilai effort atau upaya penangkapan. Kemudian output range-nya kita pilih bagian yang ingin kita pakai, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul summary output-nya, maka kita bisa mengetahui nilai A dan B. Nah, di sini nilai A dan B-nya sudah ketemu, yaitu untuk nilai A-nya sama dengan 1,597 dan untuk nilai B-nya sama dengan min 0,00387. Kemudian kita bisa memasukkan
nilai A dan B ke dalam bersamaan C sama dengan F eksponensial dikali A plus B dikali F. Di mana ketika kita masukkan nilai A dan B-nya menjadi nilai dikali dikali 1,597 ditambah min 0,00387 dikali dengan F. Kemudian kita bisa mencari nilai Y MSY dan F MSY. Untuk Y MSY-nya kita cari dengan rumus min 1 per B dikali eksponensial dikali A min 1. Sama dengan min 1 per B dikali eksponensial dari nilai A min 1. Nah, untuk FMSY-nya kita cari menggunakan rumus sama dengan min 1 dibagi dengan nilai B. Nah, karena ini trip, maka kita bulatkan menjadi 258. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai C estimasi menggunakan data effort. Dengan rumus sama dengan nilai trip pertama dikali dengan eksponensial nilai A, kemudian ditambah dengan nilai B, kemudian dikali dengan nilai F. Nah, untuk nilai A dan B-nya kita kunci dengan Fn F4. Kemudian kita enter. Nah, untuk data di bawahnya bisa kita tarik ke bawah. Akan mengikuti secara otomatis. Setelah mendapatkan nilai C estimasi, kita bisa menentukan UMSY, JTB, dan TP-nya. Namun yang pertama kita masukkan nilai FMSY-nya dulu, yaitu 258 trip. Dan untuk nilai YMSY-nya, yaitu sama dengan nilai yang sudah kita cari tadi. Kemudian untuk QMSY-nya, kita hitung dengan rumus FMSY dibagi dengan YMSY. Kemudian untuk nilai JTB-nya, itu kita hitung menggunakan rumus 0,8 dikali nilai YMSY. Dan untuk nilai TP-nya, itu kita hitung menggunakan jumlah hasil tangkapan sama dengan rata-rata jumlah hasil tangkapan 381,957 dibagi dengan nilai JTB dikalikan 100. Nah, karena nilainya 101,70 sekian, maka kita bulatkan menjadi 102%. Nah, nilai yang kita dapatkan pada TP ini yaitu 102%, di mana nilai tersebut masuk ke dalam range overexploited. Nilai tersebut merupakan nilai di mana keadaan stok sumber daya sudah menurun karena eksploitasi telah melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita bisa membuat grafik hubungan catch dan effort model Fox dengan cara insert, kemudian pilih scatter with only marker,
Kemudian kita select data, add. Untuk series name yang pertama, kita bisa memberi nama yCatch. Kemudian untuk X value-nya, kita bisa menggunakan nilai effort, dan J value-nya kita menggunakan nilai hasil tangkapan, dan kita klik OK. Dan untuk selanjutnya yaitu kita buat series name C estimate box. Kemudian series X value-nya kita memakai data effort dan X value-nya kita menggunakan data effort. Kemudian Y value-nya kita menggunakan data C estimasi. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yang terakhir yaitu series name MSY dengan X value-nya. Ini kita masukkan nilai FMSY dan Y value-nya menggunakan nilai YMSY. Oke. Dan kita klik OK. Kemudian kita bisa change series chart type-nya untuk yCatch-nya tetap scatter. Kemudian untuk C estimasinya kita rubah menjadi scatter with smooth. Dan untuk MSY-nya kita pilih tetap scatter. Selanjutnya kita bisa melayout datanya, melayout grafiknya. Kita bisa memberikan judul di sini hubungan grafik catch effort box. Nah, di sini kita telah mendapatkan grafik dari hubungan catch atau hasil tangkapan dengan effort atau upaya penangkapannya. Nah, maka kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa analisis MSY tunas sirip kuning atau tunas albacares di UPT PPP Tambaran Kabupaten Pacitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 469,447 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 258 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari nilai YMSY, maka didapatkan hasil JTP sebesar 375,558 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Menurut Sibagarian et al. Tahun 2011, hubungan antara upaya penangkapan dengan CPUE adalah nilai CPUE cenderung menurun seiring dengan bertambahnya upaya. Pada umumnya, total upaya menunjukkan hubungan linier terhadap hasil tangkapan atau upaya sebanding dengan mortalitas penangkapan.
Hubungan CPUE dengan upaya adalah linier tetapi bersifat negatif. Dalam arti setiap penambahan upaya penangkapan akan menurunkan nilai CPUE atau catch per unit effort-nya. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.